Ya, kembali di ngonten ngerental PS di hari Sabtu tanggal 16 Agustus ya. Wah, tak terasa sudah tanggal 16 ini. Minggu 17. Wah, upacara ini. Besok berarti upacara ini ya. Tak terasa ini ya. Oke. Kita masih ke dunia rental PS. Ini pertengahan Agustus. Malah lumayan cukup ramai ini rentalannya ya. Nah, ini ada yang main di luar. Kemarin juga sampai penuh sampai sini pas Jumat ya. Cuman kita nggak video, cuman live streaming aja kemarin. Nah, untuk Sabtu siang ini juga lumayan cukup banyak yang datang nih teman-teman rental. Padahal cuacanya panas banget ya, panas sekali. Ini aku barusan merapikan motor-motor yang di sini. Sudah kita tata serapi mungkin untuk parkirannya biar nggak kocar-kacir ya, biar muat. Oke, ini jam 1:30 siang ya. Jadi sempat sudah ada yang datang pun juga ada yang pulang. Jadi ini dari tadi pagi jam 8:30 sudah datang silih berganti. Alhamdulillah di pertengahan Agustus ini rental lumayan cukup ramai, tapi di pagi, siang sama menjelang sore ya. Biasanya nanti agak sore jam 3:30 gitu sudah mulai sepi, dan malam hari sepi bro ya. Jadi ramenya ini cuman di pagi sampai sore saja untuk rentalan, seringnya seperti itu ya. Tapi nanti kalau jelang malam hari rental cenderung akan menjadi sepi ya, karena mungkin banyak kegiatan Agustusan ya. Oke, sedikit aku rekam saja suasana rental di siang yang sangat terik ini. Panas banget bro ya. Kita rekam aja, terus kita upload, wis kontennya begitu saja sambil Cak Kus nyervis detik ya. Iya, itu nomor 10. Iya, yang pesan S nomor 10. Ya, panasnya panas banget, cerah, alhamdulillah tidak ada hujan. Meskipun cuacanya panas, teman-teman tetap semangat untuk datang ke rental PS, terbantu dengan angin yang cukup kencang ya, ya. Terus tak tanami tumbuh-tumbuhan begini biar tidak terlalu panas teman-teman ya. Ya, sedikit ada tumbuhan ini biar tidak terlalu panas. Nanti mudah-mudahan akan ada lagi di sini pohon-pohon yang bisa bikin suasana jadi dingin ya. Seperti itu bro, siang hari ini bro, hari Sabtu bro, wis kita syukuri bro, wis tak syuting ya bro. Ada burung. Kita kamera saja bro, di aur-aur gini sambil ngomong, nanti langsung kita upload aja bro ya. Barusan juga sudah upload video. Ini dokumentasi aja siang hari ini. Semangat buat teman-teman yang rentalannya sepi, semoga rame. Cak Kus pun nggak banyak tak pikirin ya, entah ada yang datang atau enggak. Tadi pun aku juga nggak memprediksi rame, karena tadi jam 7:30 pagi sudah ada yang datang bro ya. Cuman waktu tadi pagi itu kita mau ke pasar karena nanti malam ada acara kendurian atau ada syukuran 17-an ya. Jadi aku harus ke pasar beli ayam, beli macam-macam untuk acara kendurian atau tasakuran nanti malam. Habis maghrib kita kendurian di tempat Pak RT seperti itu. Jadi mohon maaf tadi sempat kita belum buka 7:30 dan baru buka jam 8:30 pagi begitu ya. Nah, ada tadi yang 7:30 sudah datang, cuman kita tolak, nggak balik sini lagi, ya udah nggak apa-apa ya. Mau gimana lagi, karena di rumah nggak ada yang jaga rentalannya. Jadi Cak Kus sama Nyonya harus ke pasar, anak-anak sekolah, dan nggak ada yang nungguin. Ya udah, kita info di grup atau kita info di status WA biasanya, karena teman-teman ini kebanyakan sudah nyimpan nomor WA-nya Cak Kus yang pelanggan reguler. Jadi tinggal aku info aja, nanti sudah pada tahu kalau kita buka jam 8:30 pagi. Begitu bro. Wih, panas bro. Tapi ini yang main PS tetap semangat ya. Oke, kita ke dalam. Kita lanjutin sambil nyervis bro. Ini rata-rata memang main PS3. Jadi aku nggak tahu ya, di sini tuh kok pada main PS3. Jadi teman-teman dari daerah lain mungkin banyak yang ngerental PS4 ya, PS5 bahkan. Tapi ada pelanggan-pelanggan di daerah mereka mungkin yang sudah nggak ngerental PS3, cuman ngerental PS4 aja. Jadi di sana nggak ada rental PS3. Akhirnya lari ke Cak Kus seperti itu ya. Nah, jadi tetap
rental PS3 nggak bisa ditinggalin. Selama masih laku, selama masih jalan, selama masih ada yang main, tetap kita lestarikan dan tetap kita pertahankan seperti itu. Jadi tidak kita gambling, buang, mau nggak mau lu harus main PS4, nggak seperti itu juga. Nggak bisa keras ya, karena mereka masih seneng aja, meskipun aku yakin mereka rata-rata semua sudah pada coba di PS4, tapi balik lagi ke PS3. Ini soal selera, soal kecocokan, dan soal hati mereka ya, yang nyamannya main di PS3. Mereka nggak mikir grafiknya bagus apa enggak, tapi bagaimana dia nyaman, dia enjoy, ya seperti itu ya. Ya oke lah, kurang lebih seperti itu. Meskipun PS4 juga tetap kita sediakan, tapi ya mereka pilih PS3, ya kita hormati ya, kita sediakan seperti itu. Sambil oper-abrik servisan lagi teman-teman, servisan seperti biasa, ini banyak stick OP. Kita servis-servis begitu ya. Sudah berapa menit nih? 6 menit. Nanti kita tambah lagi durasi videonya ya, tunggu aja, pokoknya tak rekam-rekam aja, random ya. Oke, Cak Kus kedatangan tamu yang mana sticknya nggak bisa connect ke PS-nya katanya ya. Jadi yang kemarin servis sudah diambil sticknya, kemudian dicoba di rumahnya, ternyata kok nggak connect. Lalu aku bilang mungkin kabelnya. Terus barusan dibawa ke sini, kabelnya sama sticknya tak konekkan ke PS ku sini, connect gitu ya. Lalu aku curiga, siapa tahu PS-nya dia Bluetooth-nya lemah atau Bluetooth-nya bermasalah, makanya nggak bisa connect ke sticknya seperti itu. Tadinya tak suruh bawa PS-nya ke sini, bawa aja ke sini le. PS-nya sekalian bawa ke sini tak cek. Khawatirnya Bluetooth-nya nggak nyambung atau PS-nya lama nggak dipakai, jadi agak sulit menyambungnya. Tadi sudah aku ajarin bagaimana mengkonekkan stick ke PS-nya ya, seperti itu ya. Kabelnya memang harus sehat, kabelnya harus enak supaya cepat bisa connect seperti itu. Terus dari PS-nya Bluetooth-nya juga masih oke. Kalau Bluetooth-nya lemah atau Bluetooth-nya rusak, dijamin nggak akan bisa connect kalau kabelnya dilepas ya, seperti itu. Ya biarin aja, dia barusan beli satu stick juga. Iya, tidak aku video karena mereka sambil merokok. Ya itu motornya bunyi, anaknya pulang, tadi nggak aku video kan ya, nggak aku video. Nah itu dia ya, yang punya stick pulang. Nanti kalau dia masih belum bisa mengkonekkan ke PS-nya, biar dibawa ke sini saja PS-nya ya. Ya aku tadi maunya anu aja leh, sekalian PS-nya dibawa ke sini, nanti tak cek ya kenapa kok nggak bisa connect ke sticknya ya, khawatirnya Bluetooth-nya rusak seperti itu. Ya wis, sudah selesai beli stick juga ya, karena sticknya satu kemarin nggak bisa ya. Ya kurang lebih seperti itu teman-teman. Rental masih cukup rame, simak terus aktivitas Cak Kus di siang hari ini. Belum ada tutorial, kita ngonten tentang rental dan pelayanan rental ke teman-teman di area sini ya. Ya wes, nanti kita lanjut lagi bro ya, tak selesaikan nyervis stick ini dulu ya. Ya sekalian, Sabtu sore ini Cak Kus ngecek semua stick-stick Cak Kus ya, dan memang hampir setiap hari tak cek. Seperti ini barusan ganti tutup analog sama ganti karet RL seperti ini ya. Ya jadi kalau sudah dipencet untuk L1-nya terasa kayak kurang empuk atau kurang terlalu letoy, maka kita langsung ganti karetnya ya. Semuanya Cak Kus setiap hari selalu ngecek stick ya. Nah seperti ini juga kita cek. Nah ini untuk L1-nya juga sudah agak letoy, kita akan bongkar ya. Seperti itu, jadi hampir setiap hari rutin kita selalu cek. Dan untuk sore hari ini menyeluruh semua stick kita bakalan tes atau kita bakalan cek, dan kemudian kita tester stick supaya selalu yang datang ke sini itu sticknya selalu dalam kondisi prima dan tidak ada minus-minusnya, kurang lebih seperti itu ya. Oke, lanjut ngerental malam hari ini, pelanggannya sudah pada datang ini.
Oke, kembali ke servisan stick ya malam hari ini. Jadi servisan cukup banyak untuk hari Sabtu ini. Kembali dengan servisan stick ke ori pabrik, ini milik rental juga dari kecamatan sebelah. Boleh dibilang ini jenis stick yang cukup baru karena pakai baterai polimer ya. Tapi sayangnya memang ada sedikit kelemahan di analog. Jadi analog yang warna hijau ini memang agak sedikit lemah, mudah tidak stabil ya untuk tripod-tripodnya yang warna hijau begini. Menurutku sih lebih stabil yang warna biru ya kalau untuk jenis analog, tapi kadang ya random, kita nggak tahu ketika kita beli itu nanti dapat analog yang jenis hijau atau malah yang hitam, kayak di video yang aku upload tadi pagi itu. Jenis yang hitam ini justru lebih parah lagi, lebih jelek dari ini analognya ya, dan lebih gampang rusak sekali ya. Ini aja masih kategori baru, sticknya nggak ada berapa bulan ini, nggak ada 2, nggak ada 3 bulan, udah pasti analognya ini kalah ya. Nah ini juga sama jenisnya, yang hijau begini ya kadang-kadang dapatnya yang begitu ya. Yang ini belum aku bongkar, mungkin sama aja ini ya. Ya kadang apes-apesan ya, kadang dapat yang bagus analognya, kadang dapat yang ya begini ya. Ya nggak tahu, kita kan bukan pemilik pabrik. Yang pasti kualitasnya memang ya seperti ini kalau ori pabrik ya. Ini mau kita ganti analognya karena sudah letoy yang ini ya, sudah apa ya bahasa Indonesianya, sudah nggak stabil, belok-belok gitu loh ya. Jadi yang kiri akan kita ganti untuk analog yang ini. Yang ini PCB-nya ini juga lumayan masih baru semua loh. Tulisannya juga masih bagus, Sony Selextrad. Cuman ini juga bermasalah di tombol R1 nggak bisa. Mudah-mudahan PCB-nya saja. Karena kadang bukan PCB juga yang menjadi masalah kalau L1 nggak bisa, tapi mesinnya bisa juga ya. Jadi nggak bisa ketolong. Yang ini juga lumayan cukup baru juga, ini sticknya pada lumayan baru-baru, tapi ya begitu namanya stick OP, memang ya gampang rusak ya. Ini analognya juga nggak begitu stabil ya, paling apes atau paling cepat memang di analog ya. Seperti itu bro kalau pakai ori pabrik. Tapi menyervisnya sebenarnya sangat mudah sekali kalau kita berlatih, terus telaten, terus belajar, terus mencari apa ya kira-kira, terus belajar dari jam terbang, pengalaman, kira-kira kalau pakai ini kok kayaknya umurnya nggak lama, dipakai di rental nggak ada 3 bulan, ini 1 bulan udah nyelingar ya, bahasa Indonesia apa ya, sudah belok-belok. Ini tripodnya ini cepet banget kalah. Jadi kalau beli analog yang jenis biru begini jauh lebih enak. Nah kayak spare begini kita, nah ini ada analog yang jenisnya biru gini ya, ini lebih awet aja menurutku, yang murah tapi awet. Nah yang warnanya biru begini ini lebih kuat, lebih awet, bisa berbulan-bulan juga nggak rusak, dan enak stabil, tripodnya nggak gampang belok-belok. Ini ya menurutku sih, dari belajar dari pengalaman sih gitu. Harga murah tapi lumayan lah, masuk sambil ngerental di malam minggu. Nggak begitu rame tapi ada ya, jam 8:30 malam, nggak rame-rame amat tapi ada yang main ya. Berapa unit ini, cuman sedikit, oh cuman 4 aja ya. Maklum Agustusan bro, banyak aktivitas Agustusan ya. Jadi yang main cuman 4 TV untuk sementara ini. Nggak tahu nanti kalau semakin rame semakin malam, nggak tahu, kita tunggu aja. Tapi ya nggak mau sampai malam banget aku ya, mungkin sampai jam 12 atau jam 1 dini hari kita tutup rentalnya biar tidak terlalu capek. Oke, ini aku mau ganti analog dulu bro, wes kata kamera ya, sudah terlalu sering kita bikin tutorial ganti analog stick PS3 ya, tak skip aja. Yes, pokoknya tahunya Cak Kus lagi ngerjain garapan ini sambil ngerental bro ya. Ya yang ini tombol R1 nya enggak nyala ya, tombol L1 maksudnya, L1 nya ini tidak nyala, cuman itu aja kendalanya. Terus untuk stick ini juga sudah pernah dilakukan penyervisan. Kalau yang pertama tadi belum pernah diservis, ganti analog baru Cak Kus pertama. Kalau ini sudah pernah ganti analog dan sudah
di jumper ini. Nah itu ya, mungkin dulunya jebol atau gimana sehingga di jumper sama yang nyervis. Jadi ini bukan Jakos yang nyervis, nggak tahu ini nyervis di mana. Aslinya hitam ini ya analognya, yang kanan ini aslinya. Nah ini diganti sama yang hijau begini ya. Iya. Oke, kita coba mengganti PCB plastiknya ini, apakah akan berfungsi untuk L1 nya. Kita coba aja. Oke, coba kita pasang saja untuk ke PCB plastiknya, kemudian kita tes ya apakah L1 nya bisa berfungsi atau enggak. Soalnya kadang-kadang enggak bisa, kadang-kadang juga bisa, dua kemungkinan ya. Oke, sudah terkonek, kita tes. Alhamdulillah nyala ternyata ya. Oke, coba aku tunjukin ke tester stick. Ini tak pencet ya, tak pencet begini, L1 nya nyala ternyata. Coba kita arahkan ke TV. Nah itu dia, L1 nya sudah nyala, berarti cukup ganti PCB aja untuk stick yang ini ya. Oke, sekali lagi. Nggak pas, bentar ya. Nah itu, nah L1 nya sudah nyala, berarti cukup ganti PCB saja sama ganti tutup analog yang sudah muter-muter ini ya. Oke, stick ketiga. Ini masih belum pernah di servis sama sekali untuk analognya. Jadi ini yang kali pertama Jakos ya menyervis analog stick yang ketiga ini. Jenis analognya ya sama, ini warnanya hijau begini, hijau ya. Nah ini trimpotnya warnanya hijau, ini agak kurang normal, akan kita ganti untuk analog ke ini ya, stick OP ini ya. Semuanya masih lumayan baru, baterainya polimer, sticknya juga baru, tapi kelemahannya memang di analog bro ya. Oke, kita nyalakan untuk ke soldernya, dipanasi dulu. Jadi salah satu kelemahan stick OP memang di analognya bro ya, lemah dan gampang rusak. Jadi ya harus sering-sering diganti seperti ini ya, harus dilakukan penggantian secara berkala ya. Mungkin umurnya nanti kalau habis diganti ya 1-2 bulan umurnya nanti ganti analog lagi. Seperti itu kalau untuk stick OP ya. Ada sih triknya supaya sedikit awet, itu dikasih bearing grease ya, itu dikasih stempet di dalamnya sini, di dalam analognya, itu bisa lebih awet, bisa sampai 3 bulan lebih itu ya. Begitu ya wes, kita lakukan tindakan penggantian analog untuk yang stick terakhir ini bro, di malam minggu udah jam 10:30 malam, sambil masih ngerental Jakos, nggak tahu sampai jam berapa ini nanti ya. Wes nggak usah tak video cara-caranya ya, udah banyak videonya Jakos cara-cara ganti analog ya.